Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin hari semakin jahat. Kalau kita tidak tertanam dalam firman Tuhan, maka jelas kita akan jadi sama dengan dunia ini. Kita akan mulai membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita akan mulai menyimpan kepahitan, kedendaman. Sedangkan firman Tuhan jelas mengajarkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Itu sebabnya melalui program ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus back to Bible. Ya kan, kembali firman Tuhan, kembali merenungkan firman Tuhan, kembali diingatkan akan firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Karena itu kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang oleh anugerah Tuhan kami boleh ada di dalamnya. Kami berterima kasih buat setiap hal yang Allah sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya hidup kita ini punya kuasa di dalam perkataan kita. Dan ini yang kita percaya sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan yang diberikan kuasa, iya kan? Itu sebabnya kita mesti hati-hati sekali dengan apa yang kita perkatakan. Dan hal ini diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini dalam Bilangan 14 ayat 28, ya. Bilangan 14 ayat 28. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Katakanlah kepada mereka. Ini firman Tuhan disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Lihat, saudaraku, firman Tuhan disampaikan. Apa yang engkau katakan, itu yang akan aku buat. Pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut. Pada saat itu bangsa Israel sudah menerima kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tiap hari, makan roti mana. Kalau mereka lagi suka makan daging, Tuhan kirimkan daging, puyuh, sudah dikasih dalam Tuhan, ya kan, burung puyuh. Apa yang Tuhan gak buat bangsa Israel? Tapi bangsa Israel hidup dalam pengeluhan, bangsa Israel hidup dalam persungutan. Akhirnya Tuhan bilang, ya kan, sama Musa, apa yang mereka katakan di hadapanku yang aku dengar, demikianlah akan kulakukan kepada mereka. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Karena seperti apa yang kita katakan, seperti itulah yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Suami-suami, istri-istri, hati-hati. Jangan gampang mengucapkan kata cerai dalam rumah tanggamu kalau engkau memang tidak mau bercerai. Orang tua, hati-hati dalam engkau memperkatakan sesuatu kepada anak-anakmu. Iya kan, karena kita gini, pada dasarnya gini saudara. Jangan sampai kita memperkatakan sesuatu yang kita tidak mau terima. Gitu loh. Jangan sampai kita perkatakan sesuatu yang tidak mau kita alami sebenarnya. Karena ketika kita memperkatakan hal seperti itu, nanti akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Makanya jelas Amsal katakan dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi lidah itu netral, ya kan, sama kayak pisau. Seringkali saya bilang pisau kalau di tangan koki, kalau di tangan ibu-ibu rumah tangga akan menjadi alat yang dahsyat, alat yang hebat. Tapi kalau pisau ada di tangan seorang pembunuh, pisau ada di tangan seorang penjahat, yang terjadi akan menjadi alat yang mematikan. Jadi pisau itu netral, tergantung siapa yang memegangnya.
Demikian pula lidah. Lidah bisa menjadi berkat buat orang yang menggunakan perkataan berkat. Tapi sebaliknya lidah bisa menghancurkan tatkala dia ada diperkatakan dengan perkataan-perkataan yang menghancurkan. Jadi hidup dan mati, Alkitab katakan, baik kehidupan maupun kematian, itu bisa dialami oleh seorang yang menggunakan lidah. Bagaimana kita bisa memperkatakannya? Itu perlu bijaksana gitu kan saudara. Sehingga jangan sampai kita berkata-kata dulu baru berpikir. Terlambat. Karena kita sudah mengucapkannya gitu loh. Tetapi yang benar apa? Berpikir dulu, baru kita ucap. Sehingga ketika kita mau memperkatakan sesuatu, kita mikir, kira-kira kalau saya ngomong gini orang sakit hati nggak ya? Kira-kira kalau saya ngomong gini ada orang yang tersinggung nggak ya? Kira-kira saya memperkatakan ini, respon anak-anak saya, respon istri saya gimana ya? Itu kita pikirkan dulu, saudara, dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya kita menggunakan lidah kita, memakai lidah kita untuk memperkatakan perkataan berkat. Hati-hati. Bilangan 14 ayat 28 kita sudah belajar hari ini. Seperti yang kau ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan buat dalam kehidupanmu. Kita orang percaya punya kuasa dalam perkataan kita. Karena itu berpikirlah matang-matang ketika engkau hendak mengucapkan sesuatu. Ya kan, hal-hal yang membangun, hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang memberkati, lakukan, perkatakan hal itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita, kalau kita mau melihat hal-hal dahsyat, kalau kita mau melihat hal-hal baik terjadi dalam kehidupan kita, belajar menggunakan lidah kita dengan baik. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kepada Yosua, Yosua, perkatakanlah kitab Taurat siang dan malam, gitu kan, renungkanlah itu. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi yang kita perkatakan adalah firman Tuhan. Yang kita perkatakan adalah hal-hal yang membangun. Yang kita perkatakan adalah hal-hal yang memberkati, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Istri-istri, jangan sampai kita mempergunakan lidah kita untuk melemahkan orang lain, suamimu, anak-anakmu, demikian pula bapak-bapak, suami-suami. Jangan sampai dengan perkataan kita, istri kita jadi sakit hati, anak-anak kita jadi kepahitan. Tapi belajar untuk menggunakan perkataan kita, lidah kita untuk apa yang memberkati, untuk apa yang membangun. Karena sesuai dengan apa yang kau katakan itu yang akan Tuhan buat dalam kehidupanmu. Simpelnya adalah jangan ucapkan sesuatu yang tidak mau engkau alami dalam kehidupanmu. Tapi ucapkanlah apa yang kau rindu untuk terjadi dalam kehidupanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Bahwasanya firman-Mu berkuasa. Dan biarlah perkataan hari-hari ke depan menjadi perkataan-perkataan yang menjadi doa dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami ucapkan itu adalah hal-hal yang memberkati. Apa yang kami ucapkan adalah hal-hal yang membangun. Dan apa yang kami ucapkan adalah hal-hal yang baik. Sehingga dalam kehidupan kami itulah yang Tuhan kerjakan. Apa yang kami katakan. Bapa, kami berdoa biar firman termaterai dalam hidup kami. Kami diberikan hikmat dalam memperkatakan segala sesuatu. Sehingga akhirnya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan mereka yang berbeban berat dimanapun mereka berada, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kelepasan dari setiap ikatan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.